Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kita ketemu kembali, kita berjumpa kembali untuk selanjutnya untuk belajar. Ya teman-teman, kalau kita lihat beberapa ilmuwan, cendekiawan muslim yang ada pada zaman dari masa Rasulullah, dari masa Khulafaur Rasyidin, dan dari masa Abbasiyah ataupun Umayyah, kita telah mengetahui bagaimana perkembangan dan pertumbuhan ilmu pengetahuan, baik pertumbuhan secara ilmu agama maupun perkembangan ilmu sains dan sebagainya. Semua ilmu pengetahuan dalam Islam, baik ilmu-ilmu keislaman maupun sains, bersumber dari pengkajian terhadap Al-Quran dan hadis. Karena itu, tafsir Al-Quran yang telah menjadi objek kajian generasi awal telah mulai mengalami kematangan pada masa ini dengan lahirnya ulumul Quran. Ya, kalau di bidang sains telah dikembangkan umat Islam pada masa ini, pada masa itu ya, hal ini dilakukan sejalan dengan perhatian umat Islam ke ilmuwan agama, dengan juga banyak para ilmuwan ataupun para cendekiawan pada masa dahulu untuk mengembangkan baik kimia, kedokteran, astronomi, dan lain sebagainya. Nah, apa yang kemudian bisa kita ambil pelajaran dari para tokoh Islam pada masa lalu? Nah, mari kita bahas bersama-sama. Beberapa keteladanan para ilmuwan muslim untuk dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya yaitu satu, ya, adanya semangat mencari ilmu. Para ilmuwan muslim sejak zaman sahabat hingga masa dinasti Umayyah, semangat dalam menuntut ilmu tidak pudar karena banyaknya kesibukan. Meskipun mereka capek atau sibuk, mereka selalu menyempatkan untuk mencari ilmu. Umar bin Khattab misalnya mengisahkan, saya bersama-sama seorang tetangga dari Ansor tinggal di Bani Umayyah bin Zaid, sebuah kampung di pinggir Madinah. Kami bergiliran menemani Rasulullah SAW. Dia sehari, saya sehari. Jika giliran saya menemani Rasul, saya menyampaikan kepada berita kepadanya, menyampaikan apa yang didapatkannya itu baik wahyu maupun hadis. Jika giliran dia, beliau juga melakukan seperti itu, ya. Jadi banyak usaha yang dilakukan supaya tetap dapat ilmu. Apa yang kita dapatkan yang kedua, mencatat pelajaran. Salah satu sebab keberhasilan seseorang dalam mencari ilmu adalah kemampuan untuk mencatat pelajaran yang diperolehnya. Seorang tabi'in bernama Hammam bin Muhannib meriwayatkan gurunya bernama Abu Hurairah mengisahkan pelajaran penting ini. Hammam mengatakan, saya mendengar Abu Hurairah berkata, tidak ada seorang sahabat Rasulullah yang lebih banyak perbendaharaan hadis dari Rasul dibanding saya kecuali Abdullah bin Amr, karena dia mencatat dan saya tidak, ya. Dan salah satu cara untuk mengikat ilmu sebagaimana kita mengikat binatang buruan, nah salah satunya adalah dengan mencatat, menulis. Ya, keteladanan yang ketiga dari ilmuwan muslim yang harus kita ambil yaitu ketekunan dalam belajar. Menjadi ahli dalam sebuah bidang ilmu bukanlah perkara yang mudah, apalagi menguasai berbagai cabang ilmu. Semua itu memerlukan kesungguhan dan keseriusan para ilmuwan muslim pendahulu. Pendahulu kita, orang-orang yang gigih dalam mempelajari ilmu. Kita juga sebagai pelajar muslim harus mewarisi kesungguhan dan ketekunan mereka. Para sahabat baik laki-laki maupun perempuan memiliki ketekunan yang sangat tinggi dalam belajar, sehingga Aisyah memuji perempuan Ansor yang tidak merasa malu untuk bersaing dengan para sahabat, dan laki-laki pun tidak malu dalam mempelajari ilmu agama. Aisyah mengatakan sebaik-baiknya perempuan adalah perempuan Ansor. Mereka tidak pernah malu dalam menekuni ilmu agama. Teladan yang keempat adalah gemar membaca. Membaca
Menurut pepatah adalah jendela ilmu pengetahuan, ya, sebagaimana firman Allah di ayat yang pertama diturunkan, Iqra gitu ya. Dengan banyak membaca kita membuka akal untuk menyelami samudra ilmu yang luas. Para ilmuwan kita adalah orang-orang yang gemar membaca, menghabiskan waktu mereka di perpustakaan. Al-Quran mengajarkan kita sebagai tadi Iqra, maka ayo kita banyak sekali fasilitas, banyak sekali cara sekarang kita untuk belajar di perpustakaan, belajar melalui sumber-sumber literasi yang terpercaya dan lain sebagainya, sehingga gemar membaca ini tetap kita tumbuh, apalagi di masa-masa pandemi ini begitu banyak waktu untuk kita belajar. Akhirnya hikmah yang mungkin bisa kita ambil dari keseluruhan mempelajari sejarah pertumbuhan ilmu pada masa Daulah Umayyah dan Abbasiyah, yaitu meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya, menumbuhkan semangat menuntut ilmu baik agama, ilmu dunia seperti yang sudah dicontohkan para cendekiawan Islam, juga mengembangkan nilai-nilai kebudayaan yang sesuai dengan ajaran Islam, membina rasa kesatuan dan persatuan umat Islam. Selain membina rasa kesatuan dan persatuan umat Islam dan kerukunan beragama di seluruh dunia, dan tidak membedakan baik warna kulit, negara, suku bangsa dan sebagainya. Akhir kata, terima kasih atas perhatian. Mudah-mudahan kita bisa menteladani dari para ilmuwan cendekiawan untuk kita amalkan, untuk kita semangat lagi untuk belajar. Cukup sekian, wassalamualaikum.